Di balik keanggunannya, Gunung Slamet berdiri sebagai salah satu penopang kehidupan di Jawa Tengah. Seru sekali, luar biasa. Tidak cuma menantang adrenalin, tapi saya juga bisa seru-seruan backflip kayak tadi. Kesuburan tanah vulkanik berpadu dengan air melimpah menjadikan kawasan kaki Gunung Slamet penuh berkah. Dari puncak hingga kaki gunung berapi aktif ini, ratusan mata air mengalir, memberi kehidupan bagi sawah, ladang, dan kebun masyarakat. Dan ini sudah siap untuk diolah menjadi sapu. Saya harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari terkena bulu-bulu halus di bagian batang dan juga daun ini lumayan tajam. Petualangan menjelajah kaki Gunung Slamet membawa saya ke Desa Jingkang, Karangjambu, Purbalingga. Melimpahnya air yang mengalir ke desa ini hadirkan keistimewaan dalam bentuk berbeda. Menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet mengairi daerah-daerah di sekitarnya. Dari tanah yang berair cukup, itu menghasilkan sumber daya alam yang sangat-sangat subur. Salah satunya adalah rumput gelagah. Gelagah merupakan tanaman rumput liar yang tumbuh subur di tanah vulkanik atau daerah lembab. Sering dianggap semak belukar yang tidak bernilai, masyarakat Desa Jingkang Purbalingga sadar betul akan manfaat lain dari rumput gelagah. Gelagah yang dipanen hanya yang berbunga, ditandai dengan untayan panjang pada ujung batangnya. Bagian bunga inilah yang dimanfaatkan untuk kerajinan sapu gelagah. Rumput gelagah memiliki batang tegak berdiameter kecil namun keras. Daunnya panjang, ramping, dan tumbuh menjuntai dengan tepi yang tajam seperti duri tipis. Saya harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari terkena bulu-bulu halus di bagian batang dan juga daun ini lumayan tajam. Karena gelagah ini tuh masih sejenis satu keluarga dengan tebu, makanya batangnya, daunnya itu mirip-mirip seperti ini. Di Desa Jingkang, rumput gelagah dibiarkan tumbuh dan dipanen setahun sekali demi hasil yang optimal. Kalau daun-daun sisaannya ini harus dibuang kah atau dibiarin aja, Mas? Dibiarin di sini, kan ini kan maksudnya ini buat pupuk alami. Oh, Kita jadi dirapi-rapiin aja di sini. daun-daun ini dibiarin ya, Dibiarin. karena ternyata bisa menjadi pupuk alami, jadi nggak perlu dibersihin nih. Nggak repot berarti ya perawatannya ya. Selain dapat tumbuh berdampingan dengan berbagai jenis tanaman lain, rumput gelagah bisa dikatakan sebagai tanaman seumur hidup. Dari satu tanaman bisa menjadi bibit untuk tanaman gelagah yang baru. Untuk menanam gelagah ini ternyata juga cukup mudah, tinggal diambil aja ini bibitnya dari tanaman yang sudah lama. Terus gali lubangnya juga nggak terlalu dalam ya, Mas ya? Tinggal ditanam deh. Dan ini cukup sekali tanam aja, Mas. Ini cukup sekali tanam aja, bisa dipanen selama bertahun-tahun. Ini panennya sudah selesai. Nanti baru bisa dipanen lagi sekitar 1 tahun ketika tanaman gelagah ini tingginya 2,5 meter. Dan ini akan dijemur dulu ya, Mas ya. Harus dijemur dulu sekitar 1 mingguan. Gelagah yang saya panen selanjutnya akan dibawa ke permukiman desa
untuk diolah menjadi kerajinan sapu gelagah Purbalingga. Kawasan kaki Gunung Slamet ini memang tidak diragukan lagi keindahannya. Dari tadi sepanjang saya memanen itu sambil cuci mata karena cantik banget ini kiri kanan. Dan juga suhunya sejuk, jadi nggak kepanasan. Di antara banyaknya desa yang mengandalkan lahan subur lereng Slamet untuk menanam sayur mayur, Desa Jingkang menjadi satu anomali. Ketika musim panen tiba seperti saat ini, rumput gelagah menjadi hasil alam andalan. Ternyata sulit banget untuk membawa motor dengan beban berat seperti ini. Sulit untuk menyeimbangkan motornya, padahal jalannya tidak terlalu ekstrim. Dari desa di kaki gunung tertinggi Jawa Tengah, hasil panen rumput gelagah sudah mendunia. Sapu gelagah dari Purbalingga bahkan sudah menjadi komoditas ekspor ke luar negeri. Kita sudah sampai, waktunya untuk menjemur gelagah ini di sekitaran pinggir jalan karena memang dia membutuhkan sinar matahari. Hawa yang sejuk dengan curah hujan cukup tinggi di Desa Jingkang membuat penjemuran bunga gelagah bisa memakan waktu 1 minggu. Bahkan memakan waktu lebih lama jika hujan sering datang. Setiap tahunnya, lebih dari 1.000 ton bunga gelagah menjadi hasil alam unggulan dari Purbalingga. Ini dia perbedaan yang sudah kering dan juga yang belum, warnanya itu jadi lebih coklat dan ini sudah siap untuk diolah menjadi sapu. Setiap juntai bunga gelagah memiliki banyak biji kecil dan halus. Tujuan dari penjemuran ini untuk membuatnya kering sehingga mudah dirontokkan. Setelah kering, gelagah ini harus digebuk dulu untuk merontokkan bunga-bunganya. Jadi nanti sapunya itu dalam keadaan bersih. Tidak terlalu susah sebenarnya. Yang susah adalah untuk menghindar dari rontokan bunga-bunganya ini karena tadi barusan saya kelilipan dan ini tuh bisa nempel di baju semua. Makanya harus perlu pelindung seperti ini supaya nggak kemana-mana, nggak ke rambut. Di tangan masyarakat Desa Jingkang, sapu terlahir dari kearifan memanfaatkan alam sekitar. Bunga gelagah yang sudah mengering dirontokkan bijinya, menyisakan tangkai-tangkai halus dan bersih yang kemudian dirangkai menjadi sapu. Ini dia perbedaan yang sudah bersih dan yang belum. Kalau yang belum itu kelihatan banget masih ada kayak bunga-bunga kecilnya di sebelah sini. Sedangkan ini bersih, bahkan kalau digoyang-goyangin pun itu udah nggak ada lagi yang berjatuhan. Nah ini masih banyak banget nih yang berjatuhan kalau yang masih kotor. Walau dibuat hanya dari rumah-rumah warga, kerajinan sapu gelagah sudah dipasarkan ke mancanegara, termasuk Korea Selatan yang menjadi pasar utama. Ini adalah proses menjahit, jadi supaya sapunya ini menjadi satu kesatuan dan gak lepas-lepas ya Mbak ya. Gelagah yang sudah dipotong sama rata, selanjutnya dirangkai hingga menjadi satu kesatuan sapu yang utuh. Ini dia sapu yang sudah siap untuk dipasarkan, sudah ada pegangannya juga dan ini bisa bertahan lama tergantung perawatan. Siap untuk dipasarkan tidak hanya lokal, nasional, tapi juga sampai diekspor ke Korea ya Pak ya? Iya. Seperti ini. Berbeda dengan kawasan lain di lereng Gunung Slamet, ada satu titik di selatan yang mengalirkan jejak panas bumi. Airnya membawa elemen kristal kuning cerah. Saya sedang berada di lereng selatan Gunung Slamet, lebih tepatnya Pancuran Pitu.
sumber mata air belerang, yang mana kita tahu belerang itu punya banyak banget manfaat untuk kesehatan kulit. Bentuknya sama. Air ini bersumber dari 7 pancuran sejajar yang terletak di bagian hulu, sehingga disebut pancuran pitu. Ini kita lagi nyari belerang langsung dari sumbernya, jadi ini tuh hasil air belerang yang mengeras, itu kita pakai luluran. Belerang mudah ditemukan di daerah vulkanis seperti Gunung Slamet. Merupakan eksfolian alami yang dapat mempercepat regenerasi kulit. Lulur belerang ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan kulit. Jadi saya sama Eka, karena kita lagi mau perawatan. Suhu air di sini sekitar 60 derajat Celcius. Cukup menghangatkan tubuh di tengah hawa dingin Gunung Slamet. Ini tuh rasanya sama persis kayak lagi scrubbing, karena teksturnya tuh kasar. Jadi kalau lagi di muka gini harus pelan-pelan, karena kan kulit mukanya juga sensitif. Ini saya benar-benar ngerasain hasil instan karena langsung berasa lembut banget kulitnya. Kamu juga kan? Iya. Karena kayak lagi masker lagi kan. Meski memiliki beragam manfaat, kita sebaiknya tidak sembarangan menggunakan belerang, terutama untuk mengobati kondisi medis tertentu.